amaluhu an yuwassa'al qabru wa yu'ammaqa qamatan wa bastatan. Adapun paling sempurnanya penguburan yaitu bahwa diluaskan akan kuburan itu, wa yu'ammaqa dan didalamkan, qamatan seukuran sedirian, wa bastatan dan selambaian, wa an yudha'a ala yaminihi dan bahwa diletakkan mayit ala yaminihi di atas sebelah kanannya, wa an yusnada dhahruhu binahwi labinatin dan bahwa disandarkan punggungnya mayit dengan seumpama batu bata, au turabin atau tanah, wa yulsaqa khadduhu biturabin dan ditempelkan pipinya biturabin dengan tanah. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, kajian kita pada malam hari ini akan membahas tentang penguburan. Yang pertama, cara membuat kuburan. Yang kedua, cara menguburkan mayit yang sempurna. Berbicara kuburan, maka cara membuat kuburan itu ada dua. Yang pertama, bila tanahnya gembur. Yang kedua, bila tanahnya keras. Bila mana kuburan itu tanahnya gembur, humus begitu, tidak kuat, maka cara membuatnya untuk mayit itu di tengah kayak kali. Ada namanya disebut kaca puri, ada disebut lobang landak namanya. Bila tanahnya kuat, maka dibuatkan lobang landak sesudah kuburan itu dalam. Apa itu lobang landak? Lobang landak itu digali lagi di sebelah barat kayak ambalan, kayak terap. Gambarnya bagaimana nih ya, cara gambarnya? Kita anggap arah kiblatnya mana biar gampang saudara lihat. Jangan sono, jangan, kayaknya repot. Kalau enggak sono, sono mau mana? Sono, baik. Biar saudaranya gampang lihatnya. Kalau tanah itu keras, ada kotak enggak satu lagi? Atau ini nih, ada enggak satu lagi? Saya minta dua, biar rapi. Saudara harus gali kuburan. Kita berbicara tanah keras. Kan tanah ini macam-macam. Ada yang mudah longsor, ada yang tidak. Ada. Oh baik, terima kasih. Ini aja yang betul bagus. Kita anggap kiblatnya sana biar mudah. Saya kalau kiblatnya sini, saudara kagak bisa lihat. Itu yang jadi masalah buat saya. Kita anggap kiblatnya sana. Anggap arah kiblatnya ngadap sana kiblatnya biar gampang. Jadi sesudah digali,
ini dari atas nih. Ini atas kubur. Digali, ini namanya lantai kubur. Ini namanya lantai kubur. Maka digali lagi sebelah sini, buat taruh mayit di sebelah barat, kayak terap. Ini orang buat diri orang di dalam. Paham nggak? Ini nih diri nih, semuanya. Digali lagi sebelah mari. Ini kan tembok kubur tuh, tembok nih sebelah mari. Begitu, satu dulu dah. Ini tembok nih atas. Inilah atasnya kita orang pada diri. Yang lain rumput-rumput. Ini dalam nih. Maka dalam ini digali lagi sebelah mari. Jadi sebelah dalamnya, ini dalam, paham kan ya dalam ya? Buat injekan kita yang di dalam, nerima mayit dari atas. Digali lagi sebelah mari ini. Galinya begini galinya. Set. Ini anggap tempat mayit, ini tembok nih. Itu namanya disebut lobang landak. Ini namanya lobang landak, tempat tiduran mayit. Tempat tiduran mayit. Dari sinilah dikasih papan nanti. Tuh, begitu papannya. Kenapa? Kalau keras. Ini kuburan, namanya rumah. Biar paham. Kuburan itu rumah. Setiap rumah ada kamarnya. Lobang landak itulah kamar mayit. Ditaruhnya, digali lagi sebelah barat, didalemin. Dalam ini, di barat. Jangan dibobok di pinggirnya. Paham, dibobok di pinggirnya. Gitu. Jangan dibobok. Itu namanya bukan lobang landak. Ini permasalahan kesalahan. Karena kalimat landak itulah yang kemudian menjadi kacau. Ketika mengartikan lahat, kan suka ada tuh hadis, tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai liang lahat. Liang lahat itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lobang landak. Ketika muncul terjemah lobang landak, dia ngintip landak. Begitu. Dia ngintip landak. Bagaimana cara landak bikin lobang? Begitu. Itu yang menjadi acak-acaknya. Bukan. Kalau landak bikin lobang, emang digerokin. Itu bukan itu maksudnya. Lobang landak itu bikin trap. Tahu trap? Ambalan. Ini lantai kubur, gali lagi, disisip. Anggap ini tembok nih sampai atas. Paham ya? Digali lagi, disisip, didalemin lagi, seukuran maroh mayit. Itulah yang disebut lobang landak. Namanya. Tuh, begitu tuh. Namanya lobang landak. Didalemin lagi sebelah barat. Disinilah mayit ini ada. Pinjam pulpen. Inilah mayit atau mik tuh, biar gedean. Tuh, palanya kan kiblatnya sana, pakai lambung kanan. Inilah mayit. Inilah tembok ke atas. Ini umbal. Ini namanya disebut lobang landak. Tinggal digituin doang. Tuh aturan agamanya. Kalau tanahnya keras. Kalau tanahnya gembur, lobang landaknya di tengah. Namanya disebut istilahnya kaca puri. Istilahnya kaca puri. Apa kaca puri? Lobang landak buat yang tanahnya mudah longsor. Saya kasih contoh.
Ini kuburan, dalam nih, dalam, ini dalam tuh tempat kita orang diri di dalam, dicogak tengahnya. Ini rada beda ya, sama. Tuh, ini dalam. Mayitnya ditaruh di sini. Terserah saudara milihnya. Sehingga papannya tidur. Karena kalau longsor itu lebih kuat untuk menahan bila dua pijakannya. Ininya dalam. Sedalam kita duduk. Sedalam kita duduk. Itu cara bikin lubang landak. Sedalam kita duduk. Karena mayit itu bakal didudukin oleh malaikat namanya Rauman. Bakal didudukin nih, udah tidur. Saya mau ambil contoh. Nah, ente tiduran, kiblatnya ke sono aja dah. Ini mau nih, walaupun ini modelnya begini, ngadep sana, palanya di sana, di timur. Iya gitu, nempel di tembok. Terus, jangan, palanya di timur. Nah, miring, lambung kanannya mana? Nah, iya itu, miring. Palanya nyium, wajahnya tolong nyium tembok, wajahnya. Nah, tuh mayit tuh bakal begitu tuh, di dalam lubang ini nih. Atau lubangnya sebelah mari. Ini kan kalau tanahnya gembur nih. Ente tiduran aja dulu, terang. Ente ntar dari video aja. Ini kan kalau di tengah nih, paham ya? Kalau tanahnya gembur ngelobanginnya, di tengah, papannya tidur. Tapi kalau tanahnya kuat, lobangnya sebelah barat, di pinggir sebelah barat tuh mayitnya begini. Kalau kiblatnya sana, dia tuh begitu tuh. Kan itu tempat di dalam ini nih, dia nih. Ini tempat di dalam ini nih. Coba ente duduk aja. Nah, tuh bakal begitu tuh di kuburannya. Semua orang kita kalau mati, gimana kalau enggak dalam, mau ditanya mungkar nakir udah stres duluan, mau bangun aja susah. Karena yang gali kubur kagak ngaji. Begitu. Kita bayar yang mahal enggak apa-apa, yang penting bener. Karena bakal begitu tuh mayitnya. Didatengin mungkar nakir, ditanya. Gimana mau duduk, wong lobangnya kecil banget di pojokan lagi. Gara-gara apa? Ustadznya tidak berangkat ke kuburan. Habis nyolatin bawa beras pulang. Kagak tahu tuh kuburan kayak bagaimana. Acak-acakan tuh kuburan. Tuh begitu. Kita harus ngaji. Duduk. Bakal begitu tuh. Sedalam itu tuh dia. Dalamnya nih. Terap nih. Biar benar kita ngaji. Siapa yang mau ngamalin ajaran Rasulullah kalau bukan kita? Kan kita ngaji. Rapih kita aturan bikin kuburan. Biar benar bikin kuburan. Jangan sampai salah. Bagaimana gedenya nih? Maka gedenya dan dalamnya seukuran sedirian dan selambayan. Saya minta satu orang diri. Diri aja coba satu orang buat contoh. Nah tuh contoh. Tangannya melambai. Nah, diri tuh dalamnya segitu tuh. Kuburan kalau benar. Itu baru sempurna ngikut Nabi. 4 berapa itu? Meter. 2 meter setengah, seperempat. 2 meter seperempat gedenya, lebarnya. Gedenya 2 meter seperempat. Buat orang di dalam ini enak. Buat nerima mayit. Gedein. Dan dalemin. Ampe dalam. 2 meter dah. Dalam tuh. Itu sempurna.
Yang gali kubur nggak mau karena dibayarnya segitu. Kalau kita bilang, bang tolong dalemin, saya tambahin lagi, mau dia. Maka kita harus rajin. Kita bakal dikasih rumah sama baba kita, sama emak kita, lalu kita ngurus dia sembarangan. Anak durhaka, anak model begitu. Jangan warisannya mau ngurus orang tua nggak bener. Salah dia, salah. Maka harus rapi kita cara buat kuburan. Tandanya beberapa praktek yang ada ketika kita bilang kepada yang gali kubur, bang dalemin saya kasih tambahin lagi 500.000 lagi, mau. Pengalaman kami, mau dia, mau. Karena mereka itu kan berbicara tenaga, kasih tenaga, itu kayak begitu. Biar benar kita di dalam kita punya ngaji, supaya kita tidak salah di dalam berbicara membuat sebuah kuburan. Dalam ini kamar. Nah, nanti saya potong dulu. Nanti si nisan kiblatnya sono, di sini lempengnya. Jadi ini kosong nih. Ini kosong. Sehingga ini bisa diisi mayit, maka kuburan itu penuh, sebetulnya tidak penuh. Banyak yang kosong karena salah menempatkan nisan. Saya ambil contoh nisan mayitnya di tengah. Contoh mayit di tengah. Ini kan lantai kubur di dalam. Paham kan lantai kubur? Orangnya kan di atas, ini diri. Ketika ini ditutup, nisannya bentuknya kotak, ditaruh di tengah sini, segede ini. Innalillahi, nama Madun bin Fulan, lahir. Ini ditaruh di tengah, padahal mayitnya ini kosong, ini kosong. Ini kan rumah, serumah itu beberapa kamar. Ini namanya kamar, lubang landak nih. Apa di sebelah barat, apa di tengah, itu lubang landak. Ini nih ditaruhnya. Jadi ini kosong, ini kosong. Begitu. Kalau ini bentuknya kaca puri, di sebelah sini jadi baratnya sana. Jadi ini nisan ini kecil aja. Makanya kalau kita jadi pengurus makam, diseragamkan itu nisan. Yang diri aja papan tuh, seukuran mayit. Jadi ini ketahuan kok kosong, bisa diisi mayit lagi nih. Bisa diisi mayit lagi. Ini nisan, ini nisan, ini nisan. Jadi enggak kosong, ini papannya di tengah nih. Di sini. Naro itunya, nisannya. Jadi akhirnya segede ini kuburannya. Padahal bukan. Kuburannya segede ini rumahnya doang. Bisa diisi orang lain. Dan itu banyak tanah kuburan tuh kalau dicocok kosong karena masalah naro nisan ini nih. Nisan itu ciri posisi mayit, tujuannya begitu. Supaya yang sebelah sini bisa digali lagi. Jadi nanti kalau kemudian mau nguburin lagi, ini digali lagi, kan batas tembok nih. Taruh orang lagi di sini. Jadi akhirnya ada lagi tuh di sini. Ada lagi di sini. Dari satu tempat itu muat 3, muat 4 kamar. Itu kayak begitu. Dalam tata letak yang namanya kuburan. Nah, sesudah kuburan jadi, kembali cara membuat kuburan itu ada 2. Kalau tanahnya gembur, lubang landaknya di namanya disebut kaca puri. Tapi kalau tanahnya kuat, lubangnya di sebelah barat, namanya disebut lubang landak. Jangan tembok ini dicogak ke dalam, taruh mayit di dalam situ. Bukan, tapi bikin trap buat tempat mayit. Itu begitu. Namanya disebut lubang landak. Sudah paham? Baik. Sekarang kita bawa mayit ke kubur. Mau ngubur. Kita
ambil contoh biar saudaranya gampang ngelihatnya aja ya, kiblatnya sana aja ya. Kan bisa dipahami ya kiblatnya sana, jangan kok ngadep sono. Ini biar saudaranya bisa lihat lobang nih. Begitu. Biar bisa lihat lobang. Sesudah kurung batang itu dibawa, kurung batang, maka posisi kurung batang di kaki mayit. Di kaki mayit. Ini kurung batang. Kiblat mau mana nih contohnya? Ke sana aja ya, biar gampang ya. Maka ini kurung batang. Ini lantai kubur. Ini kurung batang di sini adanya. Jangan di samping, jangan di samping. Jangan sebelah mari. Adanya di posisi kaki yang nanti bakal tempat kaki pala nih. Ini pala nih. Pala. Ini kiblatnya sana ya, biar gampang nih saya nyontoinnya. Sebab kalau kiblatnya saya hadapin kemari, saudara nggak lihat posisi ini. Jadi ini nih lantai kubur nih di atas. Ini kan dalam. Maka kurung batang itu adanya di sini. Posisinya. Jangan kurung batang tuh adanya di samping. Jangan di sini. Namanya di samping. Jangan di sini. Jadi kalau kiblatnya sono, mayit sono. Kurung batang tuh adanya di sebelah mari. Ini apa nih? Selatan. Selatan. Baik. Kalau begitu ini selatan nih anggap ya. Iya baik. Tuh di selatan. Gitu tuh. Kurung batang tuh tolong ditaruh di selatan biar benar. Kurung batangnya ditaruh di sini nih. Ini kan dalam kubur nih. Taruh di sini. Kurung batangnya. Tuh taruh di sini. Kurung batangnya. Jangan di samping. Namanya buang sampah. Ini dari samping nih. Dari sini. Ya kan? Namanya buang sampah. Dari timur. Atau di barat kurung batangnya. Jangan. Tapi masalahnya naronya susah tempatnya. Itu namanya udzur. Jangan kita bahas. Kalau udzur. Ini namanya buang sampah kalau dari sini. Dari sini, nih orang nih di dalam. Nih mayit. Dibawa kemari, itu buang sampah. Jadi mayit itu jalan. Ini dari sini. Nanti saya atur, praktek dulu. Ini mayit, kurung batang dibuka. Kurung batang dibuka. Itu mayit nih, yang di atas 3. 1, 2, 3. Di pala 1, di pinggul 1, di kaki 1. Ngadep timur. Yang di atas. Yang di atas 3 orang ngadep timur. Yang di dalam ini 3 orang ngadep barat. Ngadep barat. Maka yang ngadep timur ini gotong nih mayit. Anggap ini udah mayit. Gotong tuh. Jalan nih mayit ke dalam. Yang pegang pala dikasih orang yang megang kaki nantinya. Paham nggak? Tuh mayit. Sesudah dikena nih palanya nih sama yang megang di kaki nih, yang sebelah mari, dia mundur. Mayit terus jalan. Dia dikasih tuh sama yang di tengah. Tengah megang pala, yang megang pinggul nih, pinggang nih, mundur karena udah 2. Sampailah mayit itu di bawah. Sudah masuk ke bawah, dari sini nih udah dipegang nih sama dia. Baru dari sini baru bakal nurunin begini. Begitu. Caranya tuh. Ini Nabi yang ngajarin. Kalau kita nggak amalin, siapa yang mau ngamalin ajaran Rasulullah? Kalau kita nggak amalin. Perhatiin mayit-mayit kita, begitu enggak? Kalau enggak, buang yang kemarin, rapihin ke depan. Jangan tangisi yang sudah capek. Kita kalau mikirin mundur. Dulu sekitar tahun 2003-2004. Kajian itu di Ciledug, Purdikartika tuh sampailah pada bahasan kayak kita ini. Kalau enggak 2003-2004, kami lupa itu. Pada kajian Fathul Qorib kala itu.
Maka ketika sampai berbicara di kubur tentang ini kurung batang jangan di sebelah barat, sebelah timur, tapi kudu di sebelah selatan. Selatan, kata yang gali kubur, ini repot. Kata dia, kata saya, bila Rasulullah ajarkan, itu yang paling enak. Dan itu lebih memuliakan mayit. Ala kulli hal, habis itu ada yang meninggal. Prakteklah dia. Ketika praktek, dia sampai sujud syukur nih orang tukang gali kubur. Lebih enak, lebih ringan, lebih mulia, lebih terhormat mayit. Kata saya, emang begitu Rasulullah ajarkan. Jangan kayak buang sampah. Buang sampah begitu. Ini bukan sampah, mayit yang jalan. Palanya yang turun dulu. Palanya turun dulu ke dalam. Maka posisi kurung batang di sebelah kaki. Itu aturan-aturan daripada kita ke kubur. Oleh karena itu saudara, sesudah kuburan jadi, sesudah kuburan jadi, dan mayit sudah ditaruh di bawah, ditaruh di sini. Jadi kuburan udah jadi nih dalam. Maka kurung batang tolong ditaruh di arah selatan lempeng kaki. Gitu aja, ya. Paham dah tuh ya? Lempeng kaki. Itu satu. Tolong kurung batang ditaruh di selatan lempeng dengan kaki. Itu satu. Kedua, maka kuburan ini diatepin. Kalau mau pakai kain panjang. Kalau enggak pakai tenda dah. Ada kain panjang yang nutupin, jangan terbuka ke langit. Ini kan dalam nih. Atas nih ditutupin, walaupun mendung, jangan dibuka. Jangan dibuka lebar. Ini dari atas ini ada yang megangin dah, apa begini, dari samping sini, supaya jangan terbuka. Si mayit ini ditutup tuh. Paham gak ini nutup nih? Pakai kain panjang dah. Begitu, dipegangin dari sini. Kalau enggak pakai tenda juga enggak apa-apa. Itu diantara aturan-aturan kita ngubur. Kemudian saudara, sesudah jenazah ditaruh di kaki kubur, tapi kelewat tadi itu satu. Jadi sesudah kuburan ini jadi, sesudah kuburan ini jadi, maka kita bikin bantal 1 sama bunderan 6. Bantal 1, bunderan 6. Bunderan tuh kayak bola kasti. Tahu bola kasti? Bikin tuh bunder-bunder. Telur soang dah. 6 nih. Bunderan ini. Nih sebelum ngomongin mayit nih biar kita tertib aja. Bikin kuburan kayak begini, kalau tanahnya keras, sesudah jadi nih, yang ini bakal mayit, lalu kemudian bikin bola kecil 6, ditambah bantal 1. Bantal tuh bentuknya kotak kayak begini, bentuknya dari tanah juga, dari tanah kuburan itu dikotakin. Ini yang disebut bantal bakal jadi bantal mayit. Ini nih. Jadi bikin bantalan. Saya ambil contoh ini. Dianggap jadi bantalan karena ini kurang tebal, tapi anggap aja bantal dah. Ini bakal ditaruh di pala. Ini pala mayit. Tuh bakal begitu. Taruh di pala. Itu namanya bantal. Ini bunderan ini adabnya kita dibacain surat Inna Anzalnahu 7 kali. Yang ini nih, yang bola-bola nih, bola 1 baca Inna Anzalnahu 7. Jadi 7 kali 7 49.
Satu bola 7 inna anzalnahu. Satu bola lagi 7 inna anzalnahu. Satu bola lagi 7 inna anzalnahu. Sampailah 6 bola. Kan 6 kali 7 42. Tinggal satu bantal 7 inna anzalnahu. Jadi 49. Tuh, biar apa? Biar dia selamat daripada soal kubur. Itu inna anzalnahu. Enggak dibacain enggak apa-apa. Itu bacaannya. Jangan udah taruh aja ya. Bacain. Biar benar ngurus orang tua, ngurus mayit itu. Jangan disembarangi. Mumpung ngaji aja, kalau enggak ngaji enggak kita terangin. Kalau ngaji enggak diterangin sayanya dosa ngumpetin ilmu gitu. Jadi saya harus terangin seterang-terangnya. Sudah ada tuh bantal 7 udah siap, bantal 1 dengan bola 7. Barulah kita ngomongin kurung batang. Maka sesudah kuburan jadi ada banyak adab yang harus kita atur demi sempurna. Yang pertama, kurung batang ditaruh lempengan kaki kubur, yakni di sebelah selatan. Itu kurung batang. Kemudian kedua, kuburannya ditutup pakai kain panjang. Sesudah itu mayit digotong dengan 3 orang ngadep timur. 1 lempeng pala, 1 lempeng pinggul, 1 lempeng kaki. Ini diangkat mayit. Kalau saya nyontohnya harus dari sini, tapi saya dari sini aja. Ini mayit begitu, kan mesti dari sini. Ini kuburan nih, dari sini 1, sini 1, lempeng kaki 1. Diturunin. Nuruninnya nih baca apa? Maka yang nurunin dari atas ke dalam lantai kubur. Yang ngangkat mayit dari kurung batang ini bacanya begini. Kita baca sama-sama. Cara nurunin mayit dari kurung batang ke lantai kubur, ke dalam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah abwabas samai li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu ya arhamar rahimin. Itu bacaan orang ngangkat dari kurung batang mau masukin ke dalam kubur. Dalam kubur, bukan dalam lubang landak, bukan. Dalam lantai kubur. Dalam lantai kubur. Ini yang ngangkat ini 3 orang nih, dia baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah abwabas sama'i li ruhihi wa akrim nuzulah wa wasi' mudkhalah ya arhamar rahimin. Dengan menyebut nama Allah dan di atas agamanya Rasulullah, ya Allah, saya mengangkat ini mayit, memasukkan ke dalam lubang kubur. Lubang nih bukan lubang landak. Ya Allah, bukakan pintu langit untuk menyambut kedatangan ruhnya ini mayit. Muliakan kedatangannya. Luaskan kuburnya ya Rabb. Itu doanya. Diterimalah sama dia yang di bawah. Dari mulai dia jalan nih mayit, dari pala dulu masuk,
keterima ama yang di kaki, jalan lagi terima ama yang tengah, jalan lagi terima yang di pala. Udah lempeng dah tuh 3 megangin. Sudah megangin 3, ini doa lagi. Siap mau masukkan dari sini ke lubang landak. Ini doanya begini nih. Mau masukin nih ke lubang landak. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qad aslamahu ilaika al-ashkhasu min aqaribihi. Allahumma in aqabtahu fabidhanbin wa in afautahu fa anta ahlul afwi wal maghfirah. Tuh doa masukin. Biasanya pakai doa-doa enggak? Kagak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah aku masukkan ini mayit ke lubang landak. Ini turunin dari sini. Dan di atas agama Rasulullah ini mayit saya harapkan, ya Allah, keluarganya, anaknya, istrinya, kerabatnya telah menyerahkan ini mayit kepadamu. Terserah kau. Kalau ini mayit kau siksa karena memang dia punya dosa dan salah kepadamu, bukan karena engkau kejam. Tapi kalau kau maafkan ini mayit, memang engkau Tuhan Maha Pemaaf dan Tuhan Maha Pengampun. Ya Allah, ampuni ini mayit. Dia butuh rahmat-Mu. Taruh ke dalam. Bantal udah siap tuh. Bantal mau. Cuman bunderan belum nih. Bantal. Taruh di dalam. Itu doa naroh. Udah. Mayit ada di dalam. Kemudian kata kitab kita, wa an yusnada dhahrahu binahwi labinatin aw turabin. Mayitnya lalu sesudah ditaruh di dalam, maka mayitnya dibaringkan pakai lambung kanan menghadap kiblat. Mayitnya nih baringin lambung kanan, ini udah lambung kanan, kiblatnya sana. Pelan-pelan ditaruh dengan doa tadi. Doanya sesudah ditaruh, lalu mayitnya dibuka tali pocongnya. Tali pocongnya dibuka. Talinya dibuka atas sama bawah. Kemudian mayitnya pipinya nempel di tanah, hidungnya nempel di tembok kubur. Hidungnya nih tempelin di tembok kubur. Hidungnya, wajahnya terbuka, nyium. Contohnya tadi tuh, sayang miringin tadi. Maka hidungnya nempel, ininya pakai bantal nih di palanya, hidung nempel, dan kaki nempel. Jadi yang nempel itu kaki sama hidung. Yang nempel di tembok sini nih, paham kan? Ini kakinya nempel sini, palanya nempel. Bentuknya kayak orang ruku. Kayak orang ruku. Kayak tadi tuh, coba ente tiduran. Biar jelas. Tiduran. Tiduran. Nah,
itunya nempel kakinya, itu nggak nempel tuh kakinya. Nah begitu tuh, jadi tuh namanya rada bengkuk. Itu kan karena dia hidup nggak goleng dengan begitu. Kalau mati, kalau begitu dia jatuh, makanya kayak orang ruku, rada bengkuk dikit. Nah tuh nekuk kayak begini, paham nggak? Nih bentuknya, ini pala, ini kaki. Tuh, ini tembok kubur. Nah, ini pantatnya. Jadi pantatnya nempel di dalam lubang landak, palanya, wajahnya nempel di tembok kubur, kakinya nempel di tembok kubur. Bola tuh ditaruh di kaki, ditaruh di pinggul, ditaruh di pala, biar tidak jatuh. Tujuan bola tuh biar mayitnya tidak telentang. Sebab kalau telentang dosa. Saya nggak paham tuh yang di peti-peti Covid tuh. Kalau dia telentang dosa, semuanya dosa. Kalau dia telentang, karena wajib menghadap kiblat, wajib digali ulang kalau telentang. Materi kemarin itu, kalau tidak menghadap kiblat, wajib digali ulang, dihadapin ke kiblat. Dosa semuanya. Bisa Covid nggak bakalan habis-habis kalau terus ajaran Rasulullah diacak-acak. Yakini itu. Mayit itu supaya benar-benar aturannya. Jangan sampai kita menjadi dosa. Jadi kemudian tali pocong dibuka atas sama bawah, kemudian wajah, hidung, kaki tempelkan di tembok kubur gitu. Selebihnya renggang kayak orang ruku. Mayitnya rada membungkuk kayak orang ruku. Jadi pantatnya nempel di belakang sini, palanya nempel di tembok sini, kakinya nempel di tembok sini, kayak begini, tuh kayak begitu. Jadinya, inilah diganjel ini biar nggak jatuh maksudnya, ganjel-ganjel ini. Itu diantara aturan-aturan di kubur. Kemudian, kalau bantalnya belum, kepalanya dikasih bantal dari tanah. Tanah aja, kalau nggak ada tanah batu nggak apa-apa. Begitu, cari aja yang rada lempeng begitu kayak keramik kecil dah. Nggak apa-apa. Itu semuanya kudu dibaca ini inna anzalnahu, jangan enggak. Kemudian ditutup pakai dinding ari, pakai bambu boleh, pakai papan boleh, sesudahnya tuh. Tapi sebelum ditutup, sesudah ini mayit sudah benar ngadep kiblat dan enggak roboh, rapi, diganjel di sini semuanya sudah, maka mayit diadzanin. Enggak mesti di kupingnya yang adzan ini, tidak mesti di kupingnya, karena adzan ini buat penyempurna. Boleh dari atas kuburan, boleh yang adzan, yang penting ada adzan. Silakan diadzanin, enggak mesti di kupingnya karena bukan bayi lahir. Apa tujuan adzan ini? Waktu dia datang ke dunia diiringi dengan kalimat adzan. Maka waktu dia ninggalin dunia pun juga diiringi dengan adzan. Adzan. Tapi adzan ini sunat saja. Enggak diadzanin, enggak apa-apa. Terserah keluarganya. Arti enggak apa-apa, enggak dosa. Yang penting prinsipnya dikubur. Tapi kita bukan cerita prinsip doang, tapi biar adab-adab penguburan kita benar. Sesudah rapi diadzanin, ditutup pakai dinding ari. Papan boleh, bambu boleh yang rapet. Habis dinding ari sudah dikasih pelepah pisang.
Kalau enggak pelepah pisang, kasih tikar aja. Maksudnya biar tanah itu tidak masuk ke mayit. Ininya ditutup. Sudahlah ditutup, baru kemudian diuruk mayit itu. Doa nguruknya setiap tarikan beda-beda. Tarikan pertama, minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Terus lagi, semua yang nguruk baca begitu. Jangan ngobrol. Siapa aja mau kita ke naroh satu ambil tanah, minha khalaqnakum fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Terus saja semua yang narik-narik tuh doa. Makanya kita harus ajarkan kepada yang gali-gali kubur agar supaya sempurna daripada kita ngurus mayit kita. Diuruk sampai rata. Sudah rata kuburan tuh, lalu ditinggiin kuburan tuh sejengkal saja. Sejengkal. Anggap ini sejengkal nih, udah rata nih kuburan, tinggiin dikit. Segini dari dasar tanah sebagai ciri kuburan. Sudah ditinggiin sejengkal, jangan digundukkan, diratakan atasnya. Ini anggap nih, ini rata udah, lalu ditutup, diratain atasnya. Kayak gini rata namanya. Jangan begini menggunung, makruh. Jangan digunungin, dibikin kotak, rata. Sesudah rata semuanya, kemudian itu ditalqinkan. Kemudian itu ini udah rata nih, udah rata. Ini rata udah, dilebihin dikit. Maka ini anggap dia lebih, dia sejengkal lah, kira-kira begitu anggap aja. Nih jadinya tinggi dah. Tinggi. Sudah ditaruh dah nisan di sini. Nisan di pojoknya lempengan pala. Sudah tuh rata, ditalqinkan. Apa sih ditalqinkan itu? Ditalqinkan itu diingatkan kembali tentang akidah-akidah yang diyakini oleh mayit waktu hidupnya. Caranya bagaimana nalkininnya? Yang nalkinin duduk adep-adepan dengan mayit. Berarti yang nalkinin ngadep mana? Ngadep mana? Ngadep timur. Lempeng kepala, lempeng pala. Yang nalkinin duduk, lempeng pala. Yang tidak nalkinin diri semuanya. Jangan ada yang duduk. Kata dia, kaki saya uratnya pada asem. Apa namanya? Asem urat, minggir aja udah. Kalau nggak mau diri, minggir. Ngapain ada di sini duduk-duduk? Mudah minggir aja. Diri semuanya. Sampai waktu doa baru duduk. Doa itu sabbatakallahu bil qawli tsabit. Itu namanya doa. Duduk baru. Ntar dikasih isyarat ama yang nalkinin, duduk, duduk nantinya. Ente diri dulu. Dia baca talqin. Bagaimana nalkininnya? Ini mayit, binnya ke ibunya. Walaupun di papannya Ahmad bin Zaid. Tanya ibunya namanya siapa ibunya? Ibunya siapa? Ibunya Ahmad. Oh, Aisyah. Ya udah Ahmad bin Aisyah. Jangan bapaknya, jangan. Emang nggak boleh? Boleh. Nabinya nyuruhnya begitu. Nabinya ke ibunya nih mayit.
Mayit bin ibunya. Ibunya, jangan bapaknya. Bin ibunya. Sampai sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala ananya sama Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami tak tahu nama ibunya? Enggak tahu nih mayit ibunya siapa? Namanya juga kalau orang itu pendatang, mana kita tahu ibunya, KTP agak lihat-lihat." Begitu kata Nabi, kalau tidak tahu, wis Siti Hawa aja. Siti Hawa saja. Siti Hawa saja. Ke ibunya. Nabi ampe nyuruh begitu dalam talqin ke ibunya. Kalau enggak tahu juga, Siti Hawa kebangetan kalau enggak tahu. Udah ibu pertama udah Siti Hawa dah. Enggak ada lagi. Semua orang keluar dari rahimnya Siti Hawa. Enggak ada, enggak. Begitu. Jadi ngajarin keseimbangan Nabi itu. Kalau kita hidup bin bapak, kalau mati bin ibu. Jadi semuanya kesebut tuh sama Nabi. Tapi di nisannya bin bapak, biarin itu urusan nisan, nama yang dagang nisan. Kita mengamalin ajaran Nabi aja. Cara nalkininnya bin ibunya. Jangan nanya bin anu. Ibunya siapa nanyanya. Bagi kita yang nalkinin, tanya dulu ibunya si mayit ini siapa namanya. Istrinya, bukan ibunya. Begitu, ibunya. Ah ya udah tahu kita duduk. Bacakan talqin. Biasa tuh segatnya udah ada di buku-buku tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya Ahmad bin Aisyah, kalau ibunya Aisyah namanya, udhkuril ahdal ladzi kharajta min darid dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa annal mauta haq wa annal qabra haq wa anna na'imahu haq wa anna azabahu haq wa annal ba'tha haq wa anna nasra haq wa annal hasra haq wa annal hisaba haq wa annal mizana haq wa annas sirata haq wa annan nara haq wa annal jannata haq wa anna liqa Allahi ta'ala li ahlil haqqi haq wa anna Allaha yab'asu man fil qubur. Ya Ahmad bin Aisyah, al-ana qad sirta fi atbaqis sara wa baina asakiril mauta fa idza ja'akal malakanil muwakkalani bika wa huma munkarun wa nakir fala yuhzi'ak wa la yurhibaka fa innahuma khalqun min khalqillahi azza wa jal fa idza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma qiblatuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka faqul ya Ahmad bin Aisyah biqaulin fasih wa i'tiqadin sahih Allahu rabbi wa Muhammadun nabiyyi wal Qur'anu imami wal Ka'batu qiblati wal Ka'batu qiblati wal Islamu dini wal mu'minuna wal muslimuna kulluhum ikhwani wa qul kama qulta fid dunya radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ala dzalika huyita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'atsu insyaallahu taala minal aminin. Selesai talqin, doa sabbatakallahu
bil qawlis sabit. Suruh duduk. Kita doa. Ini Rasulullah ajarkan. Duduk. Baru doa. Doa. Saudara mau ditambahi tahlilan, monggo. Enggak ditambahin, doa saja. Biar dia ditetepin iman Islamnya, biar dia mampu jawab pertanyaan kubur, biar dia lolos dari adab kubur. Ini perlu diterjemah bagus, karena biar ngerti siapa yang dikubur ini. Maknanya talqin tuh begini. Sesudah kita baca Allah syarikalah nih terjemahannya. Wahai Ahmad, anaknya Bu Aisyah, ente ingat-ingat kembali keyakinan ente waktu hidup, yang ente akhirnya keluar dari dunia menuju alam kubur ini, yaitu tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul utusan Allah. Ente ingat-ingat keyakinan ente, kematian itu benar adanya, ente alamin. Kuburan itu benar adanya, nikmat kubur itu benar adanya, azab kubur itu benar adanya, kebangkitan dari kubur benar adanya, ada alam mahsyar nantinya, bakal ditimbang amalan ente benar adanya. Yakini itu waktu ente yakini, ada diperiksa amal itu benar adanya, adanya neraka benar, adanya jembatan yang ente harus lewati menuju surga benar adanya, adanya surga benar adanya, berjumpa dengan Allah bagi orang yang tauhidnya benar itu juga benar adanya, dan ente bakal dibangkitin dari kubur sesudah kematian ini. Wahai Ahmad, anaknya Bu Aisyah, sekarang ente ada di kubur, di hadapan saudara-saudara ente yang pada mati. Sebentar lagi mungkar nakir bakal datang kepada anda. Bentar lagi, sesuai apa yang disampaikan Rasulullah. Dan dia bakal nanya kepada anda. Anda jangan ampe takut, anda jangan gentar, jangan grogi. Bila ditanya siapa Tuhan anda, siapa Nabi anda, apa kiblat anda, apa agama anda, apa imam anda, apa siapa saudara anda, jawab. Nanti kalau ditanya begitu, sebagaimana kau yakini waktu hidup, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Quran imamku, Islam agamaku, Ka'bah kiblatku, orang muslim seluruhnya adalah saudara-saudaraku. Ucapkan sebagaimana kau waktu hidup di dunia, saya redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Keyakinan itu kau tanam dalam hati waktu kau hidup. Kau dikubur juga jangan geser, sampai kau dibangkitkan dari kubur dalam keyakinan ini. Wahai Ahmad bin Zaid, baru kita arahin duduk, doa. Ya Allah, mantapkan iman Islamnya. Ya Allah, mantapkan iman Islamnya dia, karena dia bakal ditanya, biar jawabnya benar ya Allah. Itulah talqin itu yang ngajarin Rasulullah kepada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili. Waktu beliau mau wafat, nanti kalau saya dikubur jangan ditinggal ya, kata beliau. Tapi tolong talqinin seperti apa yang Rasulullah ajarkan. Ini namanya talqin. Jangan dilepas begitu aja. Habis dikubur ditinggal aja. Mau bisa jawab mau kagak, kurang ajar nih anak sama orang tua. Warisannya mau, orang tua nggak diingetin. Oh, ini orang tua anak kagak bener model kayak begini. Maka talqinin dia. Sudah rapi talqin. Mau kita baca Quran silahkan. Itu kata Imam Syafi'i lebih bagus. Karena Sayyidina Abdullah bin Umar sahabat Nabi minta waktu wafatnya, tolong dibacain saya Al-Quran. Saudara baca Quran, baca tabarok terserah. Kata Imam Syafi'i, andai sequran khatam lebih bagus.
panggil 30 orang, bacain tuh Quran sejuz-sejuz, kasih aja duit dah seperak, dia girang. Sama sembako dah bansos tuh, ya kan bansos. Kasih aja, begitu. Girang dia tuh. Habis itu semuanya doa-doa, kemudian ditaburi bunga. Kasih bunga. Selesai bunga, kasih siram air. Kalau bisa air biasa aja, jangan air mawar. Air mawar makruh hukumnya. Sebagaimana Imam Nawawi jelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Enggak usah air mawar. Air kolm aja. Air biasa aja. Air biasa. Siramin dari palak ke kaki. Doa nyiramnya, saqallahu sarahu sabibar rahmati waridwan. Saqallahu sarahu sabibar rahmati waridwan. Saqallahu sarahu sabibar rahmati waridwan. Atau siram dulu baru taburi bunga. Dah tinggal. Tuh namanya cara nguburin mayit.